Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada malam hari ini, saya akan membahas tentang mitos-mitos pada malam satu suro. Pada malam satu suro, masyarakat Jawa mempercayai hadirnya suasana sakral yang berbeda dari malam biasanya. Di balik gelamnya malam pergantian tahun Jawa ini, tersimpan sejarah panjang, tradisi yang penuh makna, serta berbagai mitos yang masih hidup di tengah masyarakat hingga kini. Apa saja mitos-mitos di malam satu suro? Mari kita simak video berikut ini. Malam satu suro merupakan salah satu momen penting dalam tradisi masyarakat Jawa yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual yang sangat kuat. Malam ini menandai pergantian tahun dalam kalender Jawa yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah Islam. Bagi masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, malam ini bukan hanya sekedar pergantian waktu seperti tahun baru pada umumnya, melainkan sebuah momen sakral yang dipenuhi dengan refleksi diri, penghormatan terhadap leluhur, serta peningkatan spiritualitas. Sejarah malam satu suro berawal dari masa pemerintahan Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo, Raja Besar Kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Pada masa itu, masyarakat Jawa masih menggunakan kalender Saka yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Kalender ini sudah lama digunakan sebagai sistem penanggalan resmi dalam kehidupan masyarakat, terutama urusan adat, pertanian, dan ritual keagamaan. Namun, Sultan Agung memiliki visi besar untuk menyatukan masyarakat Jawa yang saat itu terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu penganut kejawen yang masih kental dengan tradisi lokal dan Hindu-Buddha, serta kelompok masyarakat yang mulai memeluk agama Islam secara lebih kuat. Perbedaan sistem penanggalan dianggap menjadi salah satu simbol perbedaan budaya dan keyakinan yang perlu disatukan demi terciptanya keharmonisan sosial. Atas dasar itu, Sultan Agung kemudian melakukan reformasi besar dengan menggabungkan sistem kalender Saka dan kalender Hijriah. Hasil dari perpaduan ini melahirkan kalender Jawa Islam, di mana satu suro dalam kalender Jawa bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna politik dan spiritual, yaitu menyatukan masyarakat Jawa dalam satu sistem budaya yang lebih harmonis tanpa menghilangkan identitas lokal. Malam satu suro tidak hanya dikenal karena makna historis dan spiritualnya, tetapi juga karena berbagai tradisi dan ritual yang melekat pada peringatan malam tahun baru Jawa ini. Salah satu ritual paling penting adalah penjamasan. Ritual ini dilakukan dengan cara membersihkan benda-benda pusaka yang dimiliki keluarga atau keraton, seperti keris, tombak, dan kereta kencana. Penjamasan tidak hanya sekedar mencuci atau membersihkan secara fisik, tetapi juga dianggap sebagai proses spiritual untuk menjaga energi dan keberkahan benda pusaka tersebut. Para abdi dalam keraton atau masyarakat yang masih memegang tradisi leluhur menjalankan ritual ini dengan khusyuk, meyakini bahwa pusaka tersebut menyimpan energi leluhur dan sejarah yang perlu dijaga. Ritual penjamasan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur serta simbol keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat Jawa. Di Keraton Surakarta terdapat ritual khas bernama kirap kebo bule. Kebo bule adalah seekor kerbau albino yang dianggap sebagai hewan pusaka keraton dan memiliki status keramat. Setiap malam satu suro, kerbau ini diarak keliling kota dalam iring-iringan yang dipimpin oleh seorang pawang. Di belakangnya berjalan para pejabat keraton dengan membawa tombak dan pusaka lainnya. Proses ini disaksikan oleh masyarakat dengan penuh rasa hormat karena diyakini sebagai simbol perlindungan, keberkahan, dan keselamatan bagi warga. Kirap ini tidak hanya menegaskan nilai sejarah dan budaya keraton, tetapi juga mengajarkan rasa hormat
terhadap simbol-simbol leluhur dan benda pusaka. Sementara itu, di Keraton Yogyakarta dikenal tradisi topo bisu lampah mubeng benteng, yaitu berjalan mengelilingi benteng keraton sambil menahan diri untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Topo bisu bukan sekedar ritual fisik, melainkan latihan spiritual yang menekankan kekusyukan, kesabaran, dan introspeksi diri. Peserta ritual berjalan dengan hati-hati sambil berdoa dalam hati, menjaga konsentrasi, dan menghormati nilai sakral malam tersebut. Ketidakbolehan berbicara selama ritual bertujuan agar peserta tetap fokus pada doa dan refleksi spiritual, sekaligus melambangkan pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Selain ritual tersebut, masyarakat Jawa juga menjalankan ritual ruwatan, yaitu upacara pembersihan yang ditujukan untuk orang atau anak yang dianggap rentan terhadap kesialan atau pengaruh buruk. Orang yang diruat biasanya adalah mereka yang memiliki weton atau perhitungan hari lahir yang dianggap kurang menguntungkan. Ruatan dilakukan agar mereka terhindar dari gangguan makhluk halus atau energi negatif, serta mendapatkan perlindungan dan keberkahan untuk 1 tahun ke depan. Salah satu mitos yang paling umum adalah larangan untuk keluar rumah pada malam 1 Suro. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang keluar rumah pada malam tersebut berisiko mengalami kesialan atau bertemu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk diam di rumah, berdoa, dan melakukan introspeksi. Selain itu, terdapat kepercayaan bahwa tidak boleh mengadakan pesta atau perayaan besar pada malam ini. Dalam budaya Jawa, Suro dianggap sebagai bulan yang sakral dan penuh ketenangan, sehingga kegiatan yang bersifat hura-hura atau berlebihan dianggap tidak pantas. Bahkan, sebagian masyarakat menghindari acara pernikahan atau pindah rumah pada bulan ini karena diyakini dapat membawa kesialan bagi keluarga yang melaksanakannya. Mitos lainnya adalah keyakinan bahwa arwah leluhur kembali ke rumah mereka untuk mengunjungi keluarga yang masih hidup. Karena itu, masyarakat dianjurkan untuk menjaga sikap, membersihkan rumah, dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak sopan. Tidak hanya arwah leluhur, malam 1 Suro juga sering dikaitkan dengan aktivitas makhluk halus yang lebih intens. Banyak cerita menyebutkan bahwa pada malam ini, makhluk gaib berkeliaran dan menjadikan malam tersebut sebagai pesta mereka. Keyakinan ini membuat sebagian orang merasa lebih waspada dan memilih untuk tidak berpergian jauh pada malam hari. Dalam beberapa cerita rakyat, bahkan disebutkan adanya penampakan makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, atau sosok-sosok lain yang sulit dijelaskan secara logika. Berbagai pengalaman mistis juga turut memperkuat kepercayaan terhadap mitos malam 1 Suro. Salah satunya adalah kisah seorang pria di Waduk Gajah Mungkur yang ditemukan dalam kondisi tidak sadar sambil memeluk batu nisan. Peristiwa tersebut kemudian dikaitkan dengan gangguan gaib yang dialaminya saat berada di tempat sepi pada waktu yang dianggap sakral. Selain itu, terdapat pula kisah dari sekelompok anak kos yang mengalami kejadian ganjil saat berkumpul di malam 1 Suro. Salah satu dari mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak biasa, diikuti dengan penampakan sosok-sosok misterius yang hanya dapat dilihat oleh sebagian orang dalam kelompok tersebut. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali dikaitkan oleh sensitivitas spiritual atau pengaruh suasana malam yang dianggap sakral. Meskipun demikian, semua mitos dan pengalaman tersebut tetap kembali pada sudut pandang masing-masing individu. Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari budaya dan kepercayaan tradisional yang perlu dihormati. Sementara yang lain melihatnya sebagai cerita rakyat yang tidak selalu harus dipercaya secara literal. Pada akhirnya, malam 1 Suro bukan hanya tentang mitos dan hal-hal mistis, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Jawa menjaga warisan budaya, nilai spiritual, serta hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa di balik cerita-cerita mistis terdapat pesan moral tentang kehati-hatian, introspeksi diri, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan.